saya terus berdoa bersama teman-teman tim. Siap. Dan kami yakinkan diri bahwa kami akan menghadapi pertempuran ini dengan campur tangan Tuhan. Provinsi yang baru ini, kalau dipimpin oleh orang yang salah, orang yang tidak paham master plan pembangunan, maka kita akan rugi, kita akan menderita. Pemirsa Salam Papua yang setia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di podcast Salam Papua yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Kali ini kita kedatangan tamu orang asli Papua, seorang bisa dikatakan pemuda dari orang asli Papua, kaum intelektual muda, namun hari ini juga mau berkecimpung, turun langsung di dunia politik. Ya, kita akan dengar bersama-sama kira-kira kenapa sampai beliau mau ada di dunia politik ini. Kami sambut Pak Yoti Gire, Sarjana Sosial. Selamat datang di Salam Papua. Terima kasih sudah diajak hadir di sini. Siap, terima kasih banyak juga. Sudah menyempatkan diri hadir bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, perlu diketahui Pak Yoti Gire juga ini menjadi ketua koalisi tim pemenangan salah satu paslon calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Tengah, salah satu provinsi daerah otonomi baru di Papua, yaitu Mekinawipa dan Denas Gelei. Baik, pertama-tama mungkin yang perlu kami tanyakan, saya panggil Pak Yoti gitu ya. Panggilan aja. Akrabnya apa ini? Panggil aja Kakak Yoti boleh. Oh, Kakak Yoti. Ya, siap. Kalau Pak terlalu resmi terlalu begitu. Resmi ya. Kakak Yoti. Iya. Kira-kira apa yang menjadi ketertarikan sehingga sebagai seorang sosialis ini, sarjana sosial, kok mau turun di dunia politik? Seperti itu. Silakan. Jadi saya selesai di Uncen. Baik. Selesai di Uncen, masuk tahun 2011 dan selesai di tahun 2017. Nah, saya konsentrasi di antropologi. Oke. Ya, sarjana sosial di antropologi. Luar biasa. Jadi namanya hidup ini kan kita tidak bisa tebak. Betul. Ya. Perjalanan ini mengalir saja. Iya. Ya, saya tidak tahu saya akan ada di titik ini. Nah, tetapi saya selalu percaya bahwa setiap jalan manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Siap. Seperti itu. Jadi saya 2017 saya selesai dari Uncen, kemudian saya langsung bergabung dalam politik praktis juga, begitu. Saya tidak langsung masuk dalam partai politik tertentu, tetapi memberikan dukungan. Siap. Nah, kebetulan di tahun 2017, begitu saya selesai, itu pemilihan bupati dan wakil bupati di Puncak Jaya. Dulu Pak Yuni dan Pak Denas yang hari ini berpasangan dengan Pak Meki. Pak Meki, ya. Nah, jadi saya juga ikut masuk bagian dari tim, dan puji Tuhan saya diminta untuk jadi jurkam. Jadi saya ikut sama-sama dengan senior-senior. Siap. Nah, juga dengan teman-teman kita berjuang. Ya, 5 tahun saya ikut kakak-kakak, ya ada Pak Denas. Setelah itu tahun 2024 kemarin. 2024 kemarin saya salah satu anak muda yang memberanikan diri untuk terjun langsung di dalam politik. Jadi saya maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Nah, saya kemarin hasil sudah dilihat, saya fight di urutan keempat. Wow. Nah, urutan keempat, dan
selesai seperti itu. Ya, jadi singkat ceritanya seperti Oh, itu. berarti izin Iya, tidak sempat jadi ya untuk periode siap. DPR kali Tidak ini. sempat jadi karena mungkin Tuhan tidak Iya. berkehendak. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin, amin. Yang penting dalam proses perjalanan Siap. hidup politik itu tetap harus apa istilahnya, tetap semangat. Siap, begitu. terima Dan kasih. hari ini luar biasa, bukan berarti setelah dari caleg dan minta maaf tidak terpilih, sekarang malah justru menjadi ketua koalisi, Siap. ya kan? Kembali lagi di ranah politik Iya, di skup atau wilayah Papua Tengah. siap. Nah, kira-kira saat menjadi ketua koalisi paslon Mekinawipa dan Deinas Gelei untuk calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah, kira-kira kenapa sampai atau sampai sejauh mana sampai hari ini atau Ya. ke depan yang akan dilakukan seperti itu? Saya juga tidak pernah membayangkan ya. Ya, Iya, membayangkan untuk kemudian saya jadi ketua tim koalisi pemenangan Mekinawipa dan Deinas Gelei. siap. Karena saya selama ini dikaderkan oleh Pak Deinas sebagai ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Tengah. Oke. Jadi saya selama ini hanya konsentrasi untuk berdoa, Ya, bantu kakak berdua dalam pengurusan-pengurusan partai siap. seperti itu. Sampai dengan puji Tuhan, Tuhan berkehendak untuk Pak Meki dan Pak Deinas ini bersatu Ya, untuk maju dalam pilkada kali ini di Siap. Provinsi Papua Tengah. Dan pada saat penentuan tim koalisi itu, saya tidak sampai kebayang ke situ. ya, Ya, karena saya sadar diri siap. ada banyak senior, ya, Ya, ada banyak senior, ada banyak orang yang berpengalaman, orang yang lebih hebat dari saya. Tetapi saya melihat sosok Pak Meki dan Deinas luar biasa. Beliau berdua memberikan kepercayaan kepada saya sekaligus lebih mengkaderkan saya seperti itu, menyiapkan saya begitu. Jadi Siap. dalam hal ini saya bersyukur karena sudah dipercayakan sebagai ketua tim koalisi pemenangan koalisi Papua Tengah Terang. ya, Ini pekerjaan juga tidak mudah. Ya, kita menghadapi hari ini tiga kandidat. Tiga kandidat ini rata-rata bupati 2 periode. ya, Ada yang sudah sampai level menteri. ya, Ya, tidak segampang ini kita ada di titik ini, tapi saya terus berdoa bersama teman-teman tim, siap. dan kami yakinkan diri bahwa kami akan menghadapi pertempuran ini dengan campur tangan Tuhan. Luar biasa. Seperti itu. Kira-kira apa ciri khas atau bisa dikatakan visi misi dari paslon yang sekarang Kakak Yoti jadi ketua koalisi pemenangannya? Pak Meki itu kan sebelum menjadi politisi, menjadi bupati, kita lihat ke belakang sedikit, beliau adalah pilot 15 tahun Ya, melayani. mantan, ya, Jadi mantan pilot. beliau hampir melayani di daerah pedalaman ini, Siap. mulai di seluruh Papua hampir. Ya, Jadi pertama beliau sangat mengenal geografis, kebudayaan sosial masyarakat yang ada di Papua ini. ya, Nah, terus kemudian beliau menjadi bupati juga dengan kesadaran bahwa beliau berpikir bahwa untuk dirinya sudah cukup, ya, tetapi untuk masyarakat beliau harus terjun, ya, beliau harus keluar dari zona nyaman seperti itu. Dan kita lihat 5 tahun kemarin beliau sudah membuktikan diri. di Paniai. Ya, di Paniai beliau sudah membuktikan diri, beliau sudah membangun, misalkan di bidang pendidikan ya, Ya. kita lihat bidang pendidikan beliau membangun 7 titik untuk pendidikan itu, Ya, terus kemudian menyekolahkan anak-anak ya, sekolah-sekolah terbaik
Ya. di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Kemudian di bidang kesehatan kita lihat beliau bangun rumah sakit yang saat ini menjadi tipe B. Oke. Itu tidak gampang Tipe B. karena dari daerah-daerah seperti dari Kabupaten Deiyai, Dogiai dan Nabire juga mereka berobat di Paniai hari ini. Itu kenyataan. Oh, Karena luar biasa. saya hadir, saya lihat sendiri. Kemudian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini, beliau juga mengajak masyarakat untuk ikut bertani, Iya. berkebun. Jadi banyak hal yang beliau lakukan di bidang untuk meningkatkan ekonomi itu. UMKM misalkan seperti kopi tadi saya Kopi ya. sampaikan. Sampai di luar negeri. Iya, itu di ya. luar negeri untuk ekspornya ya. Ya. Dan hari ini petani yang ada di Paniai itu hidupnya luar biasa. Ya. Itu yang namanya pemberdayaan. Itu namanya Ya, pemberdayaan. itu yang namanya pemberdayaan karena orang asli Papua saat ini belum mengalami seperti itu. Ya. Nah, kemudian beliau merubah Paniai itu luar biasa. Tidak semudah karena bukan beliau yang pertama letakkan pembangunan itu, Ya. tetapi ada orang yang sudah letakkan pembangunan itu ibarat sebuah rumah. Ya. Rumah itu kalau kita bangun dari awal itu lebih enak, Iya, betul. lebih gampang daripada kita rehab. Oke. Seperti itu. Jadi saya lihat beliau membangun Paniai luar biasa. Ya. Dan Pak Denas juga, beliau selama menjadi wakil bupati membantu Pak Yuni Wanda. Beliau juga cukup banyak lakukan terobosan-terobosan karena saya ikut menyaksikan. Jadi misalkan di infrastruktur itu jalan, jembatan, kemudian penerangan, jaringan, internet, dan segala macam. Terus datangkan dokter dari Jawa dan berobat itu mata katarak gratis itu. Jadi banyak hal juga yang beliau lakukan. Sekalipun ya kondisi Puncak Jaya itu penuh dengan masalah, banyak dinamika, tetapi beliau konsisten lakukan itu dalam membantu masyarakat. Karena satu sudah pernah menjadi bupati, satu sudah pernah menjadi wakil bupati, sehingga kita tidak ragu lagi ketika mereka besok memimpin, ketika masyarakat Papua Tengah mempercayakan kedua beliau ini untuk memimpin provinsi yang baru ini. Saya yakin dan percaya bahwa mereka akan meletakkan fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh untuk pembangunan di provinsi ini. Hari ini khusus ke Pak Meki misalnya, Pak Meki Nawipa, ketika memimpin Paniai, itu 100% orang asli Papua di Paniai itu diangkat betul-betul menjadi PNS di sana. Nah, hari ini minta maaf, kita bukan membuat dikotomi antara orang asli Papua dan non orang asli Papua. Tapi memang saat ini sedang menjadi salah satu isu yang menarik. Apakah mungkin seorang Meki Nawipa ketika memimpin provinsi ini akankah juga memperhatikan orang non asli Papua? Nah, seperti itu. Mungkin bagaimana dari seorang ketua koalisi? Jadi kenapa di Paniai itu 100% orang asli Papua yang diangkat? Iya, diangkat. Memang sebenarnya kalau kita lihat secara rasional itu di Paniai itu memang mayoritas orang yang ada di sana itu orang Papua. Oh, memang warga di sana warga mayoritas Papua. Iya, siap. Iya, warga mayoritas Papua, sehingga apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak salah. Tetapi ini saya lihat di framing begitu. Isu-isu seperti ini sebenarnya memecah belah bangsa Indonesia ini. Ya, karena seolah-olah kita gunakan isu ini, misalkan Meki hanya mengangkat orang Papua menjadi hanya orang Papua saja menjadi PNS di Paniai, sedangkan orang non Papua tidak diperhatikan seperti itu. Itu seolah-olah isu itu kita gunakan seolah-olah orang Papua itu bukan bagian dari Indonesia seperti itu. Sehingga saya pikir ini isu-isu seperti ini sebenarnya memecah belah. Karena kita
melihat orang Papua itu seperti berbeda dari kita. Sebenarnya ini juga bagian daripada bagaimana menjalankan amanat Undang-Undang Otsus 21. Iya, iya. 21 tahun 2021 ya beliau lakukan itu. Karena orang Papua itu kan merasa bahwa Otsus itu gagal. Ya. Gitu. Otsus itu belum tidak berpihak kepada masyarakat asli Papua. Betul. Seperti itu. Jadi apa yang Pak Meki lakukan menurut orang Papua Iya. itu benar dan baik. Sangat baik. Iya, sangat baik. Tetapi menurut orang lain, isu ini di framing. Iya. Iya. Isu ini mereka goreng seolah-olah ini sesuatu yang tidak bagus begitu. Mungkin bisakah dikatakan begini, Pak Meki bukan karena ke orang asli Papuanya, tapi orientasinya lebih ke warga yang dia pimpin. Dan kebetulan ketika beliau menjadi bupati di Paniai dan mayoritasnya kebetulan orang asli Papua, makanya dia perhatikan di situ. Dan selain dari menjawab itu kan Otsus tadi ya. Jadi itu kan mayoritasnya orang asli Papua. Iya. Jadi kalau beliau tidak terima mereka juga, itu juga ancaman juga. Ancaman kan begitu. juga, betul. Beliau juga pasti diprotes. Iya. Begitu. Nah sekarang ketika beliau nanti seandainya dipercayakan sebagai gubernur di Papua Tengah yang notabene heterogen ini, ya pasti orientasinya lebih ke seluruh masyarakat ya, tanpa memilah-milah. Di samping memang harus menjawab Otsus tadi kepada orang-orang asli Papua. Bagaimana? Jadi kan Papua Tengah ini kan sangat plural, sangat majemuk masyarakatnya, budayanya. Jadi sangat tidak mungkin, sangat tidak pas kalau pakai itu. Ya, oke. Apa yang Pak Meki lakukan di Paniai pakai itu di provinsi Papua Tengah ini, saya pikir sangat tidak logis dan sangat tidak pas, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang Meki Nawipa. Siap. Meki Nawipa memiliki jiwa kebapaan. Beliau besok terpilih itu kan bukan hanya menjadi gubernur, menjadi pemimpin untuk orang Papua. Betul. Tetapi untuk semua orang yang hidup di tanah ini sudah lama, yang sedang datang hari ini dan akan datang, begitu. Sehingga kenapa harus Meki Nawipa? Karena Meki Nawipa pemimpin yang teruji, pemimpin yang teruji, rekam jejaknya jelas. Sehingga beliau harus menjadi gubernur supaya beliau meletakkan fondasi pembangunan yang kuat untuk provinsi ini. Siap. Untuk demi tahun 2045. Iya, demi kesejahteraan. Demi keadilan. Iya. Untuk provinsi Papua Untuk Tengah. provinsi Papua Tengah untuk ini. warganya, siapapun dia, ya kan, dari sisi ekonomi, pendidikan, ya kan, infrastruktur dan lain-sebagainya. Itu beliau sudah teruji bersama dengan Pak Denas Gelei seperti sudah itu teruji. ya, Kakak Yoti. Ya, luar biasa. Saya pikir kata kuncinya kita sudah dapat, pesannya itu sudah dapat. Ketika seorang Meki Nawipa itu menjadi bupati di Paniai, karena memang mayoritas di sana adalah orang asli Papua, dan beliau menjawab apa yang menjadi kebutuhan yang diinginkan, yang dimimpi-mimpikan masyarakat asli Papua sampai hari ini. Dan ketika besok beliau seandainya dipercayakan oleh masyarakat menjadi gubernur Papua Tengah, pasti perhatiannya kepada seluruh masyarakat Papua Tengah seperti itu ya. Selain dari memang harus menjawab juga tuntutan dari Undang-Undang Otsus tadi. Siap. Bagaimana? Begitu kan? Iya, jadi dalam rangka Undang-Undang Otsus itu tetap harus diamankan dan dijalankan. Siap. Karena memang amanat Undang-Undang Otsus ini kan kita lihat banyak yang tidak jalan, banyak juga yang tumpang tindih, dan memang kita juga butuh pemimpin yang kuat. Iya, pemimpin yang kuat, pemimpin yang bisa punya kemampuan diplomasi yang bagus. Seperti itu. Nah, selain itu dalam rangka membangun tanah ini, beliau menjadi gubernur bukan hanya untuk 1-2 suku, bukan hanya untuk orang Papua, tetapi orang asli Papua, tetapi semua orang Papua. Orang yang sudah hidup di sini sudah lama, yang sudah berdomisili sini, sudah punya KTP di sini adalah orang Papua, warga Papua. Sehingga beliau akan mengayomi semua.
Beliau akan melayani semua. Beliau berdua akan mengakomodir semua kepentingan Siap, yang ada di Provinsi Papua Tengah ini. siap. Luar biasa. Iya, Diskusinya dari seorang antropolog ketika berbicara tentang masyarakat itu memang di luar kepala. Luar biasa, dan saat ini jadi ketua tim koalisi sepertinya memang tepat sekali. Nah, mungkin di akhir perjumpaan kita untuk kali ini di podcast Salam Papua ini mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat Papua Tengah, Kakak Yoti. siap. Terima Silakan. kasih. Jadi saya ingin sampaikan seperti ini. Kita di provinsi yang baru ini, Provinsi Papua Tengah ini, kita butuh pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang sederhana, pemimpin yang jujur, pemimpin yang mau duduk bersama rakyat, berdiri bersama rakyat, pemimpin yang ketika rakyat menangis ikut menangis, pemimpin yang ketika rakyat menderita ikut menderita. Ya, pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kebapaan. Nah, jadi kedua sosok beliau ini, Pak Denas dan Pak Meki Nawipa, memiliki itu. Ya, dan kita bisa melihat itu dari rekam jejak kepemimpinan Pak Meki Nawipa selama menjadi bupati di Paniai 5 tahun lalu, dan Pak Denas menjadi wakil bupati membantu Pak Yuni Wonda selama 5 tahun. Jadi beliau berdua ini adalah dua tokoh atau dua pemimpin yang sangat ideal, pilihan yang sangat ideal, pilihan yang sangat tepat untuk Provinsi Papua Tengah. Karena itu kami di tim ini terbuka untuk semua, mengajak kepada semua, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, serta berbagai lapisan masyarakat ikut memberikan dukungan penuh kepada Meki Nawipa dan Denas Gelei. Saya sering kasih tahu seperti ini. Kali ini mari kita bantu Pak Meki Nawipa dan Denas Gelei untuk jadikan mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur, kemudian 5 tahun mereka tolong kita. Kira-kira seperti itu. 5 tahun mereka tolong kita dengan kepemimpinan yang kuat, leadership yang kuat, dengan program-program yang bagus, baik di bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memilih Pak Meki Nawipa dan Pak Denas Gelei, karena beliau berdua ini pemimpin yang sangat tepat untuk dipilih. Kalau kita tidak memilih mereka berdua ini, kita rugi. Kita bisa lihat semua yang maju hari ini. Dari 3 kandidat yang maju, saya tidak menjatuhkan, tetapi kita bisa melihat dari rekam jejaknya. Kita bisa lihat, ini kira-kira orang ini seperti apa, selama 10 tahun memimpin pembangunan bagaimana. Iya, di daerah dia bagaimana, ini kehidupan dia bagaimana. Ini perlu kita lihat. Jadi masyarakat tidak boleh dibodohi. Ya, masyarakat tidak boleh dibodohi. Saya harap pemilih Provinsi Papua Tengah ini di 8 kabupaten ini adalah pemilih yang cerdas, yang bisa menentukan sikap, karena hari ini 5 tahun ini di provinsi yang baru ini, kalau kita salah memilih pemimpin, kita akan menderita. Karena provinsi yang baru ini ibarat kita mau bangun sebuah gedung, sebuah rumah. Sebuah gedung itu, gedung ini bertingkat ini, karena fondasinya sudah diletakkan bagus, sudah dihitung bagus oleh arsitektur, sehingga ini berdiri kokoh. Seperti itu, provinsi yang baru ini, kalau dipimpin oleh orang yang salah, orang yang tidak paham master plan pembangunan, maka kita akan rugi, kita akan menderita. Ya, seperti itu. Luar biasa, Kakak Yoti, hebat sekali. Jadi saya bisa tangkap dari pesan terakhir yang di podcast kali ini yang disampaikan adalah
ketika sebuah bangunan yang kita berencana untuk membangun gedung itu untuk bertingkat-tingkat, entah sampai 10 lantai, 10 tingkat, 15 tingkat atau 20 tingkat, bahkan lebih tinggi dari itu. Semua tergantung dari pondasinya. Jika pondasinya tidak cukup menyanggah tingkatan dari sebuah gedung itu, maka gedung itu tidak akan bertahan lama. Nah, saatnya warga Papua Tengah dapat bisa melihat siapa yang lebih tepat yang memiliki kekuatan pondasi untuk ditanamkan dibangun di 5 tahun ke depan di Provinsi Papua Tengah. Ya. Baik, luar biasa Kakak Yoti, terima kasih banyak untuk diskusinya di Salam Papua kali ini. Semoga ke depan dalam kerja-kerja politiknya bisa semakin luar biasa dan ke depan bisa dipersiapkan juga menjadi pemimpin muda, orang asli Papua salah satu orang asli Papua yang hebat dari tanah ini. Luar biasa. Terima kasih Kumbi ya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Salam Papua. Tuhan berkati. Siap.